Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rita Dharmayanti, tentu saja dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, sumber daya alam dan juga lingkungan hidup ini merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa ketersediaan sumber daya alam dan juga kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan juga kualitas yang baik tentunya merupakan pendukung berkesinambungan pembangunan saat ini dan juga pembangunan di masa yang akan datang. Lalu meskipun telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan juga lingkungan hidup, ternyata masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Seperti apa penguatan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan juga sumber daya alam yang ada di Provinsi Banten, dan juga sudah sejauh apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Kita akan mengulas lebih jauh ini bersama narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Yang pertama ada Bapak Teguh Istal, selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Maaf lahir batin? Ya mohon maaf lahir batin. Kemarin mudik lancar? Alhamdulillah lancar Serang. Jauh banget ya Pak? Jauh banget mudiknya. Masya Allah. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak Teguh? Ya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya di Komisi 4 gitu. Oke, baik. Kita juga sudah bersama dengan DLHK Provinsi Banten. Ini pemirsa, ada Kasih Perencanaan dan Penata Gunaan Hutan dari DLHK Provinsi Banten. Ada Bapak Heri Isnaini, betul ya? Ya, Pak Heri, betul, Assalamualum, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nanti kita akan bincang lebih jauh ya Pak ya, terkait dengan sumber daya alam yang di Provinsi Banten seperti apa ini, terkait dengan kehutanan mungkin ya Pak ya. Betul. Dan kita juga sudah mengundang dari tokoh masyarakat, ini ada Pak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf lahir batin wabarakatuh. juga. Insya Allah kalau minta maaf, saya maafkan. Kalau minta THR, saya minta Udah maaf. habis ya kayaknya nih ya, Saya udah minta tangan-tangan maaf. rawan nih, mohon Iya. maaf. Sehat ya Pak Tony ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga ini teman-teman kita dalam kondisi sehat. Assalamualaikum semuanya. Oke, baik. Kita akan membahas tentang penguatan kualitas lingkungan hidup dan juga sumber daya alam di Provinsi Banten. Sebelum memulai diskusi kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Teguh, ini bagaimana kondisi lingkungan saat ini menurut Anda? Bagaimana Anda melihat kualitas lingkungan hidup di sekitar kita saat ini dan juga sumber daya alam yang ada di Provinsi Banten, Pak? Kalau kita bicara terkait sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang ada di Provinsi Banten, bisa kita lihat di beberapa daerah perkotaan banyak daerah-daerah juga yang sudah tidak, menurut saya banyak air atau lingkungan yang sudah tercemar, itu salah satunya untuk di daerah perkotaan. Dan untuk di daerah pegunungan atau hutan banyak juga kerusakan hutan dan degradasi lahan. Tapi kami dari pemerintah provinsi dan DPRD dan beberapa lembaga terkait, kita terus melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan yang ada. Banyak program-program juga lah yang kita sudah coba jalankan. Ini kalau kita bicara lingkungan butuh peran serta seluruh lapisan masyarakat menurut saya gitu loh. Kalau bicara kondisi saat ini, tergantung kita mau lihat di sisi mana. Tapi saya rasa masyarakat sekarang sudah bisa merasakan bagaimana efek dari penurunan kualitas lingkungan yang cukup terasa. Akhir-akhir ini kita terasa lah, kita sudah bisa merasakan Panas mulai terik dari ya. suhu Betul. lingkungan, panas terik seperti apa. Untuk teman-teman yang hidup di daerah perkotaan, sumber air juga sudah tidak jernih lagi gitu loh. Tapi di balik itu semua, kita terus menggalakkan dan mengajak atau mengkampanyekan kepada masyarakat semua untuk kita terus sama-sama menjaga lingkungan. Jadi menjaga lingkungan itu bukan hanya hisapan jempol, tapi itu Betul. benar-benar harus ada peran serta kita semua, baik dari pemerintah, DPRD, lembaga-lembaga terkait, dan seluruh aspek dan seluruh elemen masyarakat. Termasuk gitu. masyarakat ya Pak ya? Ya, jelas. Dari lingkup terkecil tadi ya? Ya, Dari betul. mulai keluarga ini bisa menanam tanaman-tanaman hidroponik dan lain sebagainya Ya. ini ya? Untuk resapan udara tadi. Baik, saya beralih ke Pak Kasih nih, Pak Heri. Ini dari catatan Anda ini bisa digambarkan bagaimana sih kondisi baik udara maupun juga kondisi lingkungan dan juga sejauh ini seperti apa sumber daya alam yang ada di Provinsi Banten, Pak? Ya. Baik, terkait kondisi udara, kemudian ini kita
kita sudah melakukan setiap tahun melakukan pengamatan ya, di Dinas LHK. Nah, itu nilainya, ini berdasarkan nilai nih Bu ya. Jadi ada indeks kualitas udara sebesar 73,97. Jadi kalau 73,97 itu aman, baik gitu. Masih aman. Aman. Nah, kemudian ada juga kualitas air nih misalnya. Itu 55,49 itu sedang. Dan ada juga, jadi di kita itu ada target kinerjanya IKLH Bu, indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, sementara ini IKLH itu nilainya 63,41. Jadi masuk di dalam sedang gitu. Di kondisi lingkungan itu sedang gitu. Nah, terkait sumber daya alam, saya terus terang untuk saat ini, terutama kan sumber daya alam terdiri dari hutan, kan, kemudian air, kemudian air laut juga itu sumber daya alam. Nah, yang kita kelola sekarang ini adalah hutan nih. Dan di hutan ini juga kita ketahui bahwa hutan di Banten itu seluas 195.000 hektar. 195 Kurang lebih hektar. 195.000 hektar, kurang lebih 20% dari luas Provinsi Banten. Provinsi Banten kan 966.000. Nah, dari semuanya sudah ada pengolahnya itu Bu, yang di hutan di Provinsi Banten ini. Jadi ada hutan lindung dikelola oleh Perhutani yang merupakan BUMN dari Kementerian LHK, kemudian hutan produksi dikelola Perhutani, dan juga ada hutan yang dikelola oleh kementerian, bukan dinas Bu ya, Kementerian LHK, itu adalah hutan konservasi dan sebesar 104.000 hektar. Nah, konservasi ini kan fungsinya apa? Untuk keanekaragaman hayati. Di situ banyak sekali untuk obat-obatan, untuk bahan pangan, sebagai sentral bahan pangan. Nah, sementara untuk hutan lindung ini sama juga, itu untuk pengaturan tata air, untuk mencegah banjir, mencegah ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, untuk hutan produksi ini itu adalah untuk hasil hutannya ada hutan kayu maupun hutan non kayu. Di kita ini potensinya luar biasa. Hutan kayunya masih banyak, betul terus terang yang hutan kayu yang ada di Banten ini, terutama hutan negara ya, itu dikelola Perhutani kan. Nah, itu kurang lebih sekitar 28.000 meter kubik per tahunnya. Nah, kemudian untuk hutan non kayunya, misalnya madu, kemudian rotan, ada di Perhutani itu. Kemudian kayu putih, ada juga di Perhutani. Itu dikelola dengan baik. Saya kira itu Bu. Untuk kondisi hutannya sendiri sampai dengan saat ini masih aman atau seperti apa Pak dari 20% Kalau kondisi yang hutan tadi? terus terang aja, ini ada aturan baru terkait dengan KHDPK. Jadi untuk posisi saat ini sudah ada aturan dari Menteri ya, bahwa hutan yang ada di Banten, terutama hutan lindung dan produksi, itu akan diambil alih oleh Kementerian LHK. Jadi sekitar hutan produksi ini kan sekitar, dan hutan lindung sekitar 80 ribuan. Jadi nanti yang akan dikelola oleh Perhutani itu hanya 30.000 hektar. Sementara yang lainnya dikembalikan ke LHK. Untuk apa? Untuk perhutanan sosial, untuk penggunaan lain, non kehutanan, misalnya untuk tambang, kalau memang ada potensi tambang di situ. Kemudian untuk pasir. Kemudian untuk apa lagi? Untuk perlindungan hutan, untuk rehabilitasi hutan, dan untuk jasa lingkungan wisata, Bu. Jadi nanti kementerian akan melibatkan kita juga sebagai dinas yang sebagai wakil pusat, akan diberikan kewenangan juga untuk mengelola hutan tersebut gitu. Sementara ini kan begini Bu, sementara ini hutan itu kan hanya dikelola, kita hanya Tahura saja berhak mengelola di situ. Yang lainnya yang lainnya diserahkan ke Perhutani, ke Taman Nasional Ujung Kulon, ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak, ke BKSDA. Baik. Pak Kasih, saya beralih ke Pak Tony. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Teguh ini bahwa kondisi memang lingkungan saat ini ya sangat bervariasi, terutama juga suhunya sudah mulai terasa adem ayem ya, sedikit panas gitu kan. Ini bagaimana Anda melihat kondisi lingkungan saat ini, dan juga bagaimana juga kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan juga menjaga sumber daya alam yang ada di Provinsi Banten, Pak? Baik, saya sepakat dengan Pak Teguh bahwa kita lihat dari mana. Pertama, kondisinya dilihat dari, tadi sudah disampaikan, indeks kualitas lingkungan hidup yang selalu
diukur indeksnya itu setiap tahun dan tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tadi sudah disinggung bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Banten itu ada di angka 63,41 dengan kategori baik. Baik. Baik apa sedang, Pak? Sedang, baik, Pak. Karena kalau 70 ke atas baru baik. Nah, di posisi kualitas sedang itu, mohon maaf Pak Dewan, posisi kita ada di peringkat 32 dari 34 provinsi. Artinya kalau berbicara nasional, berarti tidak baik-baik saja Provinsi Banten, Pak. Nah, sementara IKLH untuk provinsi sendiri dilihat dari beberapa indikator. Ada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut (IKAL). Nah, dari sekian indeks yang menjadikan IKLH, itu yang terburuk ada di lahan. Di lahan. Nah, kalau sudah berbicara lahan buruk berarti banyak faktor. Misalkan bisa jadi karena masyarakat tidak sadar menggunakan bahan yang tidak bisa di-recycle. Misalkan sampah plastik tidak terurai untuk sekian lama menyebabkan kualitas lahan menjadi buruk. Ya, tadi saya review bahwa IKLH ditentukan oleh beberapa indikator. Salah satunya indeks kualitas lahan yang paling rendah di Provinsi Banten, itu di predikat kurang baik, dengan scoring di angka 33-an. Dan ini menjadi masalah sebenarnya, karena akan berdampak kepada kualitas lingkungan hidup Provinsi Banten. Tapi salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melihat sisi mana yang terburuk, mungkin itu bisa menjadi capaian target yang menjadi renjanya DLHK, sehingga bisa meningkatkan kualitas. Nah, berbicara masyarakatnya, memang perlu ada kerjasama yang baik, minimal dari limbah domestik. Kalau limbah B3 biarkan urusan Pak Heri. Limbah domestik, gitu ya? Limbah domestik itu dalam catatan saya di Provinsi Banten nyaris 20.000 ton per hari. Wow. Kabupaten Tangerang aja 2.500 ton per hari untuk sampah. Nah, kalau 1 tahun 2.500 saja itu bisa mencapai 280.000 ton per hari loh. Itu 2.500, sehingga butuh kinerja yang baik, terutama pemenuhan TPS atau Pak Teguh, tempat pembuangan sampah sementara maksudnya Pak, bukan pemungutan suara Pak, izin Pak. Ini masih minim Pak, apalagi kita punya Cilowong yang notabene sudah masuk Kabupaten Serang, kemudian kemarin Tangerang. masuk Kota Tangsel, artinya perlu perannya Pak Heri di sini karena sudah lintas kabupaten kota, berarti sudah masuk kewenangannya provinsi. Nah, ini adalah problem semua pihak. Pak Teguh juga mengamini bahwa kapasitas Cilowong juga sudah over, bahkan sempat jadi eksiden juga di masa lalu. Nah, ini mungkin perlu ada keseriusan dari masyarakat, dari tokoh masyarakat setempat juga, termasuk kesadaran teman-teman mahasiswa untuk mengkampanyekan bagaimana kita bisa membuang mantan pada tempatnya, sampah pada tempatnya, sehingga kita bisa menjaga ekosistem menjadi lebih baik. Karena hari ini kita merasakan panas yang luar biasa, efek rumah kaca, teman-teman pakai AC 25 jam dalam sehari, ya kan? Tidak ada matinya. Nah, ini kan menjadi masalah. Betul. Sehingga ya, peran semua pihak perlu untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, karena DLHK sendiri bersama DPRD, saya meyakini sudah melakukan upaya mengukur kualitas lingkungan hidup di Provinsi Banten, termasuk upaya-upaya untuk melakukan perbaikan. Saya pikir begitu, Oke. Mbak Rita. Baik, menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tony ini, Pak Teguh, untuk menjaga kualitas lingkungan hidup ini seperti apa regulasi ataupun juga kebijakan yang mengatur terkait dengan hal tersebut tadi? Kalau kita bicara regulasi, pemerintah Provinsi Banten memiliki PRD nomor 10 tahun 2012. Di situ tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur
kebijakan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, termasuk penerapan teknologi bersih gitu loh. Di situ juga ada terkait bagaimana caranya memberikan pendidikan atau mengajak masyarakat untuk bisa mengelola lingkungan dengan baik. Ada di Perda nomor 10 kalau tidak salah. Selama ini kalau kita bicara regulasi, banyak regulasi bukan hanya dari pemerintah, ada pun dari kementerian, dari pusat ada. Tapi yang jadi masalah ya yang tadi yang sebelum sudah disebutkan oleh Pak Tony, bagaimana caranya kita bisa mengajak masyarakat, kita memiliki program yang benar-benar bisa menyentuh pada masyarakat. Memang untuk sampai saat ini kami bersama DLHK Provinsi Banten ada beberapa program, kita mendukung program pusat dan juga daerah ya Pak ya, terkait Proklim Pak. Banyak, kalau kita bicara sampah lah, bagaimana caranya kita mengajak masyarakat untuk bisa di setiap komunitasnya atau lingkungannya membuat bank sampah. Kita dorong program itu dengan contoh bantuan mesin dan juga bantuan kendaraan pengangkut sampah, cator. Program itu sampai saat ini sudah berjalan. Itu adalah bentuk tindak lanjut kami, peran pemerintah agar mengajak masyarakat untuk terus berperan serta dalam menjaga lingkungan. Itu yang pertama. Ada juga program Proklim yang dimana kita memberikan edukasi dan memberikan sarana dan prasarana, baik itu bibit, selain bibit kita juga memberikan bantuan tempat sampah. Banyak beberapa program. Memang kalau bicara maksimal atau tidak maksimal, kita akan terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk mendorong program itu terus berkelanjutan. Saya berharap dengan keadaan lingkungan yang sekarang lah, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan semua dan seluruh masyarakat Provinsi Banten khususnya untuk ayo kita sama-sama jaga lingkungan. Kalau semuanya masyarakat berpikir saat ini nggak apa-apa, repot anak cucu kita yang akan merasakan dampaknya, itu menurut saya. Betul. Kalau bicara regulasi sudah jelas, regulasi itu ada di Provinsi Banten ini, perdanya sudah jelas dan kita terus mengawal bagaimana perda itu terus berjalan dengan baik gitu loh, sesuai dengan aturan. Oke. Baik, jadi regulasi memang sudah ada ya Pak ada. Ya untuk tadi untuk Perda nomor 10 nomor tahun 2012. Pak Heri, terkait dengan sampah nih Pak ya, kita tahu memang sampah memang menjadi persoalan yang tidak ada habisnya ya Pak ya, karena memang ini juga menjadi persoalan besar gitu kan, karena memang tadi mendukung pencemaran lingkungan sendiri. Lalu bagaimana untuk program bank sampah sendiri di Provinsi Banten yang sudah berjalan Pak? Jadi sebelumnya untuk sampah ini kita sudah ada tim untuk melakukan, terutama tim ini diketuai oleh Bapeda. Jadi nanti ada lagi untuk persiapan lahannya itu di Maja, di Maja. Nah itu nanti kan jadikan untuk TPST regional. Nah terkait bank sampah ini kita terus melakukan hal-hal seperti pembinaan, kemudian pendampingan ke masyarakat, terutama tadi Pak Dewan untuk cator kita lakukan bantuan, kemudian tentang sampahnya juga kita lakukan bantuan. Itu aja Bu. Ya. Oke, terkait dengan pengelolaan hutan nih Pak, kita tahu kan dengan adanya kerusakan hutan dan juga lingkungan hidup yang terjadi di Banten, terus tentunya harus ada langkah pengelolaan ya Pak yang dilakukan terhadap sumber daya tersebut. Upaya apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh DLHK Provinsi Banten ini untuk mengatasi permasalahan tadi Pak? Iya betul. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa akan pentingnya hutan dan pentingnya menjaga lingkungan. Itu kemudian pentingnya fungsi hutan juga bagi masyarakat, bagi kehidupan kita. Kemudian melakukan rehabilitasi hutan. Jadi kita melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Kita tiap tahun targetnya 5.000 hektar dan itu terpenuhi dari tahun 2017 sampai 2022 terpenuhi semua. Nah di samping itu juga kita melakukan kan ada beberapa perusahaan yang melakukan penanaman juga kita catat di situ. Kemudian ada juga secara swadaya ya masyarakat melakukan penanaman kita catat juga gitu.
Nah selain itu ada juga pembangunan sipil teknis, Bu. Jadi di dalam di kawasan hutan, baik itu yang terdapat di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, kita lakukan pembangunan sipil teknis kayak dam penahan, kemudian gali plah, sumur resapan, biopori kita lakukan juga. Kemudian yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Jadi itu dalam bentuk perhutanan sosial. Nah, ini dalam kawasan hutan adanya regulasi bahwa nanti di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung akan terbagi menjadi dua, baik perhutani maupun diambil alih oleh Kementerian LHK. Itu bisa kelompok tani bisa mengajukan untuk perhutanan sosial, program perhutanan sosial. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga beberapa pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha, baik dari industri, ya kita lakukan pengawasan juga dan pengendalian maupun industri-industri besar. Kemudian penegakan hukum, ini perlu sekali penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan dan lingkungan. Jadi kita juga melakukan itu. Patroli rutin. Nah, kan di dalam kawasan hutan ada pengelolanya. Nah, pengelola ini kan punya Polhut. Ya. Polhut ini melakukan patroli rutin. Ada patroli yang dilakukan nih Pak ya di dalam hutan tadi ya. Patroli rutin terjadinya gangguan keamanan kawasan hutan. Kemudian pengembangan hasil hutan non kayu ini yang perlu dilakukan oleh masyarakat, karena bagaimana masyarakat mengakses hutan itu misalnya dengan penanaman non kayu ya, misalnya penanaman singkong misalnya gitu, kemudian penanaman yang lain-lainnya lah, itu dalam bentuk perhutanan sosial gitu. Jadi bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian dan lingkungan hidup juga gitu. Oke. Saya kira itu, Bu. Baik, kembali lagi terkait dengan masih dengan kerusakan hutan nih, Pak Tony melihat banyaknya perusakan dan juga pencurian hasil hutan ya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ini penambangan liar, kemudian juga pembuangan limbah ke sungai dan lain sebagainya. Ini tentunya menambah sederet penyebab kerusakan dari lingkungan. Seperti apa tanggapan Anda melihat hal ini tadi? Ini memang teknis ya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, bahwa setiap tahun DLHK memberikan peringkat terhadap perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah, baik limbah B3 khususnya. Tetapi peringkat itu kadang-kadang berbeda dengan yang terlihat oleh masyarakat. Misalkan sebuah perusahaan yang dekat dengan sungai dan sebagainya selalu diberikan predikat hijau dalam artian baik. Sementara masyarakat sekitar merasakan dampak terhadap pembuangan limbah yang secara langsung ke saluran sungai, katakan begitu. Dampaknya gatal-gatal dan sebagainya, atau air tidak bisa digunakan, atau juga terhadap polusi udara. Misalkan di salah satu kota di Provinsi Banten, memang indeks kualitas udaranya paling buruk dari 8 kabupaten kota. Bagaimana partikel besi itu juga mengganggu pernafasan di masyarakat, tetapi lagi-lagi kualitas yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ataupun dinas itu di posisi yang hijau. Nah, sehingga ini agak berbeda antara pandangan masyarakat dengan kualifikasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini kalau dipertegas mungkin dapat mengurangi kebocoran-kebocoran pembuangan limbah yang sembarangan. Yang terdekat yang paling kita lihat adalah agak khawatir juga saya melihatnya di media sosial maupun di berita, Pak Dewan, bahwa limbah rumah sakit sering menjadi mainan anak kecil. Betul. Yang dijual di lingkungan SD, Pak. Sementara kita meyakini bahwa itu adalah limbah rumah sakit, limbah medis, Pak ya. Nah, ini menjadi sebuah masalah yang perlu ada penegasan. Saya sepakat dengan Pak Dewan bahwa regulasi kita ada, cuman mungkin Pak Dewan harus mendorong Pak PJ Gubernur untuk meningkatkan PPNS masih ada Pak PPNS di DLHK, sehingga bisa ada sanksi yang dibangun oleh PPNS itu apa, Pak? Penyidik. Penyidik pegawai negeri sipil, supaya ada penegasan terhadap perda-perda yang sudah ada di Provinsi Banten. Mungkin itu akan lebih ketat. Apalagi setiap malam kita lihat ada mobil truk isinya kayu semua dan operasinya hanya malam.
Pak Teguh tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tony, bahwa ini tadi terkait dengan pengawasan nih Pak seperti apa, karena kan tadi ada kualifikasi yang mungkin menyatakan bahwa ini aman, tapi dampaknya ini ternyata berbeda gitu kan dengan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejauh ini seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terkait dengan menjaga kualitas lingkungan hidup tadi Pak? Jika bicara pengawasan, karena memang itu salah satu tugas DPRD juga, bagaimana sistem atau aturan itu berjalan dengan baik. Mungkin memang masih banyak kekurangan dari kita, tapi ada hal-hal juga yang sudah kita lakukan. Jika bicara tadi Pak Tony terkait penindakan, di beberapa bulan lalu DLHK dan pemerintah provinsi beberapa OPD terkait telah menindak salah satu perusahaan pengelola limbah B3, ya Pak. Itu adalah salah satu bentuk keseriusan kami dalam melakukan atau menjalankan regulasi yang ada. Kemarin itu beberapa bulan lalu sempat viral ya Pak, sempat viral itu. Kita melakukan penindakan terhadap pengelola limbah B3, itu salah satu contohnya. Dan jika bicara peran DPRD provinsi, bukan hanya pengawasan di sisi action atau program, tapi kita juga bagaimana caranya melakukan pengawasan di dalam penganggaran. Bagaimana cara kita bisa mengawal anggaran dan melakukan pengawasan anggaran itu berjalan sesuai dengan tupoksinya. Ya, selama ini kita di DPRD menjalankan sesuai dengan tupoksi Lambelah. Kita juga bisa selama ini melakukan juga advokasi dan kampanye bersama DLHK untuk mengajak masyarakat sama-sama menjaga lingkungan dengan beberapa program ya Pak yang sudah berjalan. Kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat atau menerima masukan dari masyarakat, seperti ada di beberapa tempat masyarakat diberikan ruang akses yang tadi Pak Eri bilang untuk melakukan pengelolaan contoh halnya Tumpang Sari. Itu jelas ada peran kami di DPRD meraih informasi dan menyampaikan kepada pemerintah apa keinginan masyarakat. Selama tidak melanggar aturan atau melanggar regulasi yang ada, kita akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Ada win-win solution lah. Sekarang tidak bisa semua masyarakat kita tindak tegas tanpa sebelumnya kita beritahu kalau mereka melanggar aturan. Nah itu yang tadi Mbak bilang, harus pentingnya iklan dan kampanye, itu sangat penting. Bagaimana masyarakat tahu dia melanggar aturan kalau aturan sendiri itu tidak pernah disosialisasikan, ya kan? Makanya harus pelan-pelan lah Mbak. Selama ini kita masih berjalan lah. Dan saya berharap banyak masukan-masukan kita tidak anti kritik ya Pak. Selama kalau masih ada masukan dari masyarakat atau lembaga-lembaga, kita terima. Akan kita kaji bersama-sama. Kalau perlu dengan tugasnya Dewan, fungsi DPRD ini, kita bisa merevisi atau memperbaiki regulasi yang ada, Perda. Kalau memang Perda itu sudah menurut kita sudah tidak terlalu tajam dan kurang kuat, kita review, kita revisi lagi gitu. Itu adalah salah satu fungsi kita, mungkin itu. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Heri. Pak Heri, kita tahu ini Provinsi Banten ini kaya dengan industrinya Pak. Kemudian juga kita juga tahu ini banyak sekali pembangunan perumahan yang ada di Provinsi Banten yang tentu saja ini juga turut menyumbang dari limbah-limbahnya, baik limbah deterjen atau juga limbah-limbah B3 yang ada di Provinsi Banten dari industri-industri yang ada tadi. Lalu bagaimana sejauh mana maksudnya regulasi yang ada di Provinsi Banten ini mengatur terkait dengan limbah-limbah B3 tadi Pak? Ya, sebetulnya sudah ada regulasinya Bu. Nanti terkait limbah B3 ini kan mereka mengajukan izin. Nah, izin ini kita akan melakukan pemeriksaan, pengawasan. Saya kira itu aja Bu yang kita lakukan. Oke, baik. Kembali lagi terkait dengan kita tahu untuk meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi dan juga rehabilitasi sumber daya alam di Provinsi Banten, Pak. Adakah program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh ini, Pak? Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam di Provinsi Banten, kita ada beberapa upaya
program kegiatan yang dilakukan, diantaranya pemberdayaan masyarakat daerah penyangga kawasan hutan, bentuknya bantuan bibit. Ini bentuk bantuan bibitnya ke baik kawasan hutan konservasi, terutama untuk kawasan hutan konservasi, kemudian ada hutan produksi maupun hutan lindung. Kemudian ada fasilitasi pemberian modal, fasilitasinya Bu ya. Kemudian pembentukan koperasi seperti itu Bu, dan lain-lain lah. Kemudian ada perlindungan hutan dibentuk masyarakat peduli api di kawasan hutan konservasi. Karena memang baik hutan konservasi maupun hutan perlindungan maupun hutan produksi. Karena memang kebakaran hutan ini sangat concern sekali pemerintah untuk kebakaran hutan ini. Kemudian ada pembentukan masyarakat bina pencinta alam, masyarakat mitra Polhut, kemudian kelompok masyarakat sadar wisata yang berada dalam kawasan hutan. Dan juga ada kelompok tani konservasi ini Bu. Penting sekali kelompok tani konservasi yang di kawasan hutan konservasi itu sangat penting, sangat untuk efektivitas kegiatan konservasi. Seperti itu Bu. Oke. Pak Tony, kembali lagi kita tahu bahwa katanya lemahnya penegakan hukum ataupun juga adanya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya alam dan juga lingkungan hidup yang ada di Provinsi Banten. Seperti apa tanggapan Anda Pak dan juga masukan Anda terkait hal tadi? Baik, kalau misalkan ada tumpang tindih, saya pikir itu sudah biasa. Cuman kita harus bangga dengan Provinsi Banten, apalagi di DPD Provinsi Banten ada Pak Teguh, bahwa kita mengedepankan budaya Banten yang sadulur. Artinya regulasi itu memang sesuatu yang hukum positif yang harus ada. Tetapi pendekatan budaya kita bisa belajar dari suku Baduy yang menjaga lingkungan dengan baik. Kita tinggal di Baduy luar aja masih merasa adem, tidak perlu kipas angin. Artinya budaya kita budaya yang bisa menjaga lingkungan, sehingga kalaupun terjadi permasalahan dalam aspek regulasi, baik itu regulasi internasional, pusat ataupun daerah, saya pikir itu jangan menjadi sebuah masalah. Tetapi mungkin dari pihak DLHK sendiri membangun aspek budaya, tidak hanya memberikan penegasan secara regulatif, tetapi persuasif dengan pendekatan kultur tadi, itu menjadi bagian yang lebih keren kalau dilaksanakan di Provinsi Banten. Saya pikir begitu Mbak Rita. Oke, terkait dengan pendekatan secara kultur nih Pak Dewan, ini menarik sekali bagaimana menjaga lingkungan hidup. Kita tahu ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah Pak Dewan, namun juga masyarakat lantas untuk mengurangi dampak yang berlebihan tentunya dalam pengelolaan sumber daya hutan. Bagaimana partisipasi masyarakat yang mungkin bisa dilakukan? Jika bicara partisipasi masyarakat, tadi sudah disebutkan oleh Pak Heru. Selama yang sudah berjalan, kami coba merangkul beberapa lembaga dan kelompok tani hutan, kita rekrut juga, kita beri ruang dan kita berikan edukasi bagaimana dampak lingkungan ini kalau kita tidak jaga. Dan jangan sampai yang kita tahu Mbak, gini Mbak, kenapa sih terjadi pembalakan hutan? Yang pertama tadi aturan. Mereka tidak terlalu paham dengan aturan. Yang mereka tahu adalah ini lingkungan saya, ini daerah saya, ini adat saya. Iya kan? Ya itu kan? Itu. Kita bicara kultur. Itu yang pertama. Itu yang selalu kita hadapi di lapangan. Tapi bagaimana caranya kita memberikan edukasi kepada mereka, kepada beberapa masyarakat, agar apa yang terjadi jika kita melanggar atau terlalu berlebihan lah mengeksploitasi hutan ini. Bagaimana caranya kita tetap memberikan ruang kepada mereka untuk mengais rezeki mereka. Itu yang terpenting. Selama ini mereka melakukan pembalakan liar. Kita kasih ruang. Kamu jangan lakukan pembalakan liar, tapi kami kasih ruang bagaimana caranya bisa mengelola wisatanya, tumpang sarinya, semua dikasih akses. Jika bicara kultur di Banten, bukan hanya di Banten, di seluruh dunia, setiap daerah memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, itu menurut saya. Yeah. Jadi peran lembaga, baik lembaga adat, lembaga kedaerahan lah, pemerintah provinsi, dan semua stakeholder saya rasa, baik itu dari
kepolisian hutan dan lain-lain lah, bagaimana cara pendekatannya. Sebenarnya masyarakat itu, kita bicara masyarakat ya, kita bukan bicara korporat ini. Ada juga yang saya baca di beberapa daerah lain, korporat di balik keluguan masyarakat itu terjadi. Tapi kalau saya melihat kultur yang ada di Banten ya aman-aman saja selama ini. Selama mereka masih bisa dikasih pemahaman dan diberikan ruang untuk mereka mencari rezeki, insya Allah tadi. selesai. Betul. Itu menurut saya. Kita juga berikan kesempatan juga, belum Oke. selesai. Kita Untuk masih iklan. akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya Oh, langsung gitu. kepada narasumber. Silakan, biar tidak tegang, silakan dari sebelah kanan boleh Mbak. Berdiri dan sebutkan namanya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Baik, bagaimana seharusnya peran aktif masyarakat yang dapat dilakukan dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada saat ini bagi keberlangsungan anak cucu di masa mendatang? Terima kasih. Terima kasih Sylvia. Selanjutnya, ya silakan Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Syarifuddin dari UIN Banten. Pak, izin bertanya, sanksi hukum bagi perusak lingkungan masih terlalu ringan seperti penggunaan bahan peledak dan aktivitas kerusakan lingkungan baik di laut, hutan, dan sumber daya alam lainnya masih sangat tinggi. Lantas upaya apa yang dilakukan dan bentuk dukungan DPRD dalam mengatasi persoalan tersebut? Siap, cukup. Baik, terima kasih Syarifuddin. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Amalia dari UIN Banten. Ingin bertanya Pak, terkait apresiasi, adakah apresiasi yang diberikan pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat dan tokoh lokal yang mampu menjaga kualitas lingkungan hidup dan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Banten, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Laila. Boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Di segmen sebelumnya, pertanyaan pertama ini bisa dijawab oleh Pak Tony, bagaimana seharusnya peran aktif masyarakat yang dapat dilakukan dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada saat ini bagi keberlangsungan anak cucu di masa yang akan datang. Dari Untirta. Ya, kita bisa sama-sama untuk mulai menghargai air misalkan. Air permukaan itu recovery-nya itu sangat lama. Jadi sebagai personal kita jangan membuang-buang air di rumah. Dengan pakai selang dibuang air, cukup kita menggunakan untuk menyiram tanaman, dipindahkan ke ember dan seterusnya. Itu adalah bagian salah satu menjaga daya tahan air permukaan tidak cepat habis. Kemudian yang kedua, pastikan Anda menggunakan conditioner, sampo dan sebagainya. Itu ya kalau bisa beli sekaligus yang besar. Kalau anak kos kan biasanya beli yang saset, itu kan sampahnya jadi banyak gitu kan ya. Nah itu diupayakan dan sebagainya, bisa patungan seteman kos beli yang gede. Nah itu hal-hal yang sangat dekat dengan kita. Tapi yang terpenting kita bisa mendorong Pak Heri untuk meningkatkan tarif pajak air permukaan yang digunakan oleh industri, sehingga orang industrinya itu agak mikir kalau mau pakai air permukaan. Gitu ya Pak Heri ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi salah satunya adalah dari aspek air, dari aspek supaya tidak berlubang ozon kita, tadi air conditioner atau AC, ya kita pakai timer. Kalau bisa pakai AC itu dari jam 21 sampai jam 4 pagi saja, selebihnya jangan gunakan. Karena ya otomatis itu akan merusak ozon yang ada di atmosfer kita. Begitu Mbak Siva. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Teguh, terkait dengan sanksi hukum bagi perusak lingkungan masih terlalu ringan katanya, seperti penggunaan bahan peledak, kemudian juga aktivitas kerusakan lingkungan baik di hutan, di laut dan lain sebagainya. Upaya apa yang dilakukan dan juga bentuk dukungan DPRD seperti apa dalam mengatasi persoalan tadi? Pertanyaan yang bagus Kang Syafruddin ya tadi ya. Gini Kang, kalau bicara ringan
kalau dianggap terlalu ringan, sebenarnya menurut saya jika itu aturan itu dipergunakan atau dilakukan dengan tegas, sebenarnya cukup berat. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 di pasal 82 itu jelas. Contoh kecil di pasal 82 ayat 1. Perseorangan yang melakukan pembalakan liar dengan sengaja tanpa izin itu minimal hukumannya itu 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Itu menurut saya cukup berat. Kalau kita bicara tingkat ringan dan berat, ada juga di aturan bukan hanya untuk perseorangan, ada juga untuk perusahaan. Di situ diatur. Sebenarnya berat atau tidaknya aturan itu, menurut saya sampai saat ini sebenarnya ini regulasi yang cukup aturan ini kalau dilakukan dengan diimplementasikan dengan baik cukup berat. Hanya kita selama ini masih melakukan langkah persuasif kepada masyarakat. Yang sebelumnya kita sebutkan, bagaimana mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah atau tidak kalau kita belum memberikan himbauan. Karena rata-rata kalau bicara perorangan banyak, mohon maaf, mereka yang tidak paham Kang terkait aturan itu. Makanya taunya habis balak hutan diingatkan sehari 2 hari dilepas. Sebenarnya enggak. Kalau kita mau pakai aturan, kita bicara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu cukup berat. Masa tahanannya 1 sampai 5 tahun, dendanya berkisar dari 500 juta. Kalau untuk perusahaan sampai ada yang 15 miliar ada di aturan itu. Nah, bicara peran serta, kita mengambil turunan ini gitu loh. Turunan undang-undang ini. Kalau kita bicara regulasi Undang-Undang Nomor 13 harus seperti apa? Tapi kita di pemerintah daerah bagaimana caranya membuat aturan agar masyarakat tidak melakukan itu. Jangan sampai masyarakat, ya tidak mungkin yang namanya pemerintah mau memberikan atau melakukan pembiaran kepada masyarakat untuk melakukan hal yang melanggar hukum. Nah, inilah upaya kita. Itu tadi ada di undang-undang itu. Di Perda yang kita sebutkan tadi. Perda nomor 10, ada juga ini ada beberapa Perda yang memang mendukung peraturan tersebut. Saya berharap Perda ini bisa dijalankan, kita jalankan sama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa OPD yang memang terkait dalam menjaga lingkungan agar masyarakat tidak melakukan. Kalau menurut tadi dipertanyakan apa bentuk dukungannya, itu kita buat Perda. Jangan sampai masyarakat melakukan itu gitu loh. Yeah. Kalau bicara sudah terkait dengan undang-undang, sangat berat itu Kang. Lumayan 1 tahun sampai 5 tahun itu kalau menurut saya udah luar biasa. Iya. Itu. Baiklah, kalau begitu untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Heri bisa dijawab, adakah apresiasi Pak yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat ataupun juga tokoh lokal yang mampu menjaga kualitas lingkungan hidup nih Pak? Pertanyaan dari siapa itu tadi Bu? Dari Laila. Dari Laila ya, yang bagus Pak Mbak Laila. Jadi gini, pemerintah salah satunya memberikan apresiasi ya untuk masyarakat atau tokoh lokal yang mampu menjaga kualitas lingkungan hidup. Jadi misalnya ada Wana Lestari terhadap kelompok-kelompok tani yang peduli lingkungan. Kemudian penyuluh kehutanan yang berprestasi diberikan juga penghargaan. Polhut, hutan, kader konservasi, kelompok pecinta alam dan individu peduli lingkungan. Kemudian jadi tiap tahun itu ada usulan dari kita, peran pemerintah itu dari kita, kemudian atas penilaian dari mereka, dari UPT-nya Kementerian LHK diajukan ke kementerian, makanya dia ada penghargaan. Kemudian juga ada sekolah-sekolah yang peduli lingkungan. Nah, ini ada Adiwiyata, juga salah satu penghargaan juga. Kemudian juga ada dari kita nih pembinaan dan pendampingan. Jadi masyarakat yang misalnya satu tokoh masyarakat ingin melakukan penanaman, kita bina, kemudian kita dampingi. Gitu. Saya kira itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Kasih boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Tak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita
berpamitan kepada pemirsa di rumah dan juga para penonton di studio, bisa berikan closing statement. Silakan Pak Tony. Ya, bahwa lingkungan hidup ini adalah tempat kita bernaung, bumi ini adalah tempat kita hidup, sehingga mari kita menjaga lingkungan untuk bisa lebih memiliki daya tahan yang lebih. Dan kepada pemerintah kami berharap bahwa insinerator untuk pengelolaan sampah mungkin bisa menjadi lebih banyak, dan semoga Pak Heri juga bisa bekerja sama dengan DLHK Kabupaten Kota bahwa ruang terbuka hijau di perumahan-perumahan tentunya itu menjadi sebuah penegasan diwajibkan kembali hidup. Dan kepada masyarakat dan teman-teman di studio, mari kita gunakan produk yang ramah lingkungan yang bisa didaur ulang sehingga kita bisa hidup dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Pak Tony. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita, Pak Heri? Ya, jadi gini, lingkungan itu sangat penting sekali bagi kita. Terutama hutan itu salah satu sumber daya alam yang harus kita pertahankan. Makanya saya himbau ke teman-teman sekalian, cintailah lingkungan dan pelihara hutan. Itu saja, Bu. Baik, Ya. cinta lingkungan dan juga pelihara hutan ya. Pak Teguh, silakan apa yang disampaikan kepada masyarakat di luar sana. Simple, mari kita jaga bumi kita untuk generasi kita selanjutnya agar generasi kita bisa juga merasakan dampak positif lingkungan yang baik seperti yang kita rasakan saat ini. Itu saja. Betul sekali. Apa yang kita tanam itu yang akan nanti dinikmati oleh cucu kita di masa mendatang ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Tony, Pak Kasih, terima kasih Pak Heri, dan juga terima kasih Pak Teguh. Dan terima kasih teman-teman sudah bersama kami 1 jam ini. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda 1 jam ini, dan saksikan kami kembali dalam diskusi lainnya. Akhir kata, saya Tina Mayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.